Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tanshiru hina idin fa idza dhahaba as-sa'ah min al-lail fa khalluhum ila akhir hadis. Amma ba'du. Jamaah salat subuh dan majelis zikir, barakallahu lana wa lakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana rasa syukur kita atas keimanan kita ini, maka itulah salah satu kunci dasar yang dimana ketika kita menemui kepahitan dan manis dan pahit akan tampak sama karena keimanan. Yang menjadikan kesempitan dan kelaparan akan tampak sama karena menggunakan keimanan. Yang menggunakan kejayaan dan keterpurukan itu juga tampak sama karena keimanan. Maka itu di antara nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman. Tapi walaupun iman sudah ada di dalam diri kita, cuma iman ini ibarat lidah. Dia tidak bisa merasakan manisnya iman, ya harus diobati. Kalau lidah nggak bisa merasakan, nggak bisa membedakan mana rawon, mana menjes, berarti lidahnya harus diobati. Ya, itu kita akan bingung kalau ada gejala begitu. Cuma kenapa tidak bingung ketika tidak bisa merasakan manisnya iman? Yaitu bagaimana dhaubnya min halawatil iman, manisnya iman. Maka jamaah barakallahu fikum, begitu juga dengan ibadah yang terpanjang yang namanya berumah tangga ini. Pasti di dalam perjalanan yang panjang itu banyak ujian, banyak musibah. Kadang duit lebih, kadang dorong belas minus, kadang juga ngepok. Cuma kalau pakai keimanan, ketiga-tiga kondisi itu sama. Kadang juga wonten tukarane nggih. Kadang nggih wonten napa damainya. Kalau kadung tukaran seminggu itu sampai 4 kali. Tapi kalau kadung damai 1 semester enggak tukaran-tukaran. Maka semuanya juga dilewati oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan manisnya iman, kita akan serahkan semua kepada Allah. Senantiasa kita menikmati ujian-ujian itu karena berpahala. Baik, kemudian jamaah barakallahu fikum, di antara yang harus kita syukuri dalam keluarga adalah Allah memberikan kita nikmat amal saleh berupa berumah tangga itu. Yang menjadi istri mendapatkan amal saleh sebagai istri, juga sebagaimana suami. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terima amal saleh kami berupa berumah tangga ini. Namun tentunya perlu dirawat dengan yang namanya keimanan. Makanya kita berazam setiap Sabtu keempat habis subuh kita belajar untuk itu, saling menasihati untuk itu, karena judul risalahnya saja adalah Arba'un Nasihat li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Dan yang menasihati ini bukan Jenderal Ubay, karena pasti lebih sedikit pengalaman daripada jenderal. Tapi yang memberikan nasihat ini adalah Syekh Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang ulama sekarang. Beliau ini masih hidup ya, beliau ada di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau nukil
banyak kitab-kitab yang dinasihatkan oleh para ulama salaf dan khalaf, dan juga tentu saja landasannya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selama ini kita kan mengambil urutannya itu dari pertama, nasihat pertama, kemudian kedua, ketiga, empat, kelima, dan seterusnya. Tapi kali ini khusus karena ini menjelang pemilu, ya tidak ada hubungannya saja, yaitu kita ambil dari nasihat ke-40. Jadi dari 40 kemudian 39, 38, dan seterusnya. Nah, nasihat ke-40 itu diwajibkan yang namanya anggota keluarga saat memperhatikan kesehatan dan bahkan memperhatikan pengobatannya. Apa-apa yang menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kesehatan wajib diketahui, dan kemudian wajib waspada memperhatikannya, sehingga perkara ini adalah perkara yang penting. Nanti ada amanah lagi bahwa suami dan istri ini juga mempunyai kompetensi, ya, dokter ele-elean, minimal paham gejala. Oh, ini gejala berbahaya. Oh, pola hidup ini nanti mengarahkan ke hal-hal yang berbahaya. Penting. Ini nasihat ke-40. Maka dikatakan oleh beliau, bila salah seorang di antara anggota keluarga Rasulullah SAW sakit, beliau memberi bacaan-bacaan atau memberi, kalau terjemahan di sini jambi-jambi, maksudnya ruqyah. Memberi terapi berupa ruqyah dengan membaca surah-surah muawwidzat, yaitu surah perlindungan. Ya, kita tahu ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas tidak ketinggalan di situ, karena sholat aja dan ditinggalkan akhir Al-Ikhlas, apalagi begini ya, Masya Allah, karena maknanya begitu luar biasa. Dan beliau, bila anggota keluarga beliau sakit, sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menyuruh membuatkan ini dan itu, menyarankan buatkan ini, buatkan itu. Masya Allah. Sungguh di antara memperhatikan kesehatan keluarga itu di antara sunnah yang mulia, dan semua umatnya Nabi yang berumah tangga wajib meniru Nabi di dalam memperhatikan kesehatan. Nah, selain juga Nabi mengajari jambi-jambi, yaitu ruqyah, yaitu bacaan-bacaan, yaitu berupa doa-doa, tapi juga beliau memerintahkan untuk membuat sesuatu, membuatkan sesuatu kalau keluarganya sakit. Jangan keluarganya, lah sahabatnya saja sakit, beliau memberikan saran. Masya Allah. Di antaranya beliau pernah memerintahkan untuk membuatkan sup, yaitu kepada keluarganya, di antara keluarganya ada yang sakit, diperintahkan buat sup. Ini jangan langsung dibayangkan ini di Malang, ini Arab. Sup wortel, uncet, terus kentang, kentung, micin. Diperintahkan, kemudian lalu mereka pun disuruhnya menghirup sup itu. Maksudnya diminum. Ya, menghirup, diartikan menghirup ini karena yashrab. Yashrab itu ya, meminum, bisa juga menghirup maknanya. Buktinya merokok itu bahasanya adalah isyrabud dukhan. Masa meminum rokok, yang menghirup itu isyrabud dukhan. Beliau bersabda, innahu la yardaku fuadal hazin. Sesungguhnya sup itu menguatkan hati orang yang bersedih. Ini sup apa ya? Nah, ini adalah sup tajinnya gandum. Ini sup tajinnya gandum. Nah, karena kata Nabi bukan sekedar sup itu, tapi sup itu bisa
yartaqu fuadul hazin. Fuad niku hati. La yartaqu adalah bagaimana dia bisa menguatkan, ya, irtaqu, ya, menguatkan hati yang al-hazin, sedih. An fuadis sakin, dan juga membuka hati orang yang sakit. Fuadis sakin kama tasru ihda kunnal wasakha an wajhiha, sebagaimana seseorang dari kamu membersihkan kotoran dari wajahnya. Masya Allah, langsung Nabi memerintahkan itu. Padahal tadi itu kenapa sih kok tiba-tiba kemudian diperintahkan membuat sup, sementara kan orangnya sakit, anggota keluarganya dia sakit. Cuma kok ketika diperhatikan sup ini bisa menguatkan hati, kemudian bisa membuka hati orang yang sakit. Lah apa hubungannya? Ternyata di sini ada mukjizat kenabian, yaitu bagaimana prinsip di antara prinsip at-tibun nabawi, metode pengobatan kedokteran Nabi, yaitu orang yang sakitnya fisik, yaitu salah satu obatnya adalah hiburan hati, menghibur hatinya. Ya memang ketika Ibnu Qayyim membahas tentang tajinnya gandum, itu memang punya faedah luar biasa, namanya talbina. Wonten sing ingkang pernah dahar talbina ya, ada. Nah saya pernah sekitar 10 kalian. Yaitu kami dulu waktu ngaji habis isya mulazamah ke guru kami, ke ustaz. Kalau habis ngaji selesai biasanya setengah 10 jam 10 disediakan talbina sama ustaz kami. Talbina. Ya rasanya di atas tajin. Kalau tajin ini beras, pernah kelihatan ini zaman Jepang. Nah itu kan rasanya hampir-hampir kayak gitu, tapi ada gurihnya, kayak ada tepung terigunya gitu. Setelah itu dikasih madu biasanya. Kadang-kadang sama ustaz kami dikasih rebusan daging kambing sama kuahnya. Kalau gitu ya, masya Allah, enaknya, masya Allah, gitu, menenangkan. Di antara khasiatnya memang menenangkan. Tajinnya beras itu benten, karena beras sama gandum punya sifat yang berbeda. Walaupun dua-duanya sama-sama baik, ada kebaikan pasti, karena itu ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanahu, yaitu apapun yang Allah ciptakan pasti berguna, ya, berguna untuk kita, bermanfaat. Tapi memang benar, kalau gandum, kenapa Nabi itu suka gandum? Maksudnya roti gandum utuh, bukan roti tawar loh, roti gandum utuh. Nah, kalau yang pernah nyoba ini, memang rasanya walau kayak sajadah ini. Nggih, wonten sing pernah makan roti gandum utuh. Bukan roti tawar dikai gandum utuh, kados teng minimarket enten. Ini benar-benar rotinya gandum utuh dipanggang plek, ngoten niku. Waduh, niku koyo memang roti alus, tapi kenyangnya lama. Makannya sedikit, kenyangnya lama. Sementara beras nasi itu di antara disebutkan di At-Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim menjelaskan memang meningkatkan nafsu makan. Tepat. Apalagi campur sambal. Judulnya di mana-mana sama. Nasi habis sambal ada, tambah nasi. Sambal habis nasi ada, tambah sambal. Ini ya. Kayaknya kita salah daerah kan. Ibu tadi insyaallah Allah tempatkan kita di Indonesia, tidak ada keputusan Allah yang salah. Tapi di situ sudah beda. Makanya talbina itu menenangkan. Di momen
riwayat lain, ketika ada orang-orang yang meninggal, Nabi memerintahkan, buatkanlah ini talbina untuk orang-orang yang bersedih, menghibur mereka. Makanya di antara terapi di dalam At-Tibbun Nabawi, kalau ada orang punya gejala suka gelisah tanpa sebab, tuh aku kok bingung rasanya gelisah, mikir apa sana? Ya tak mikir apa? Mikir aku kali, oke ya udah. Saya nggak mikir, saya nggak tahu gelisah. Berarti ini bukan hal yang biasa. Ada indikasi-indikasi harus diobati pakai terapi ruhiyah. Bisa bermanfaat dibikinkan talbina, kemudian talbinanya diruqyah, kemudian diberikan. Juga talbina membuat orang nyenyak tidur. Itu karena menenangkan dari itu. Masya Allah. Berarti kita harus belajar faedah luar biasa dari hadis ini saja. Ketika anggota keluarga sakit, butuh kehadiran kita, bukan sekedar dibuatkan makanannya, tapi butuh kehadiran kita, dihibur, jangan dipaitu. Rodok rewel niti punya obat dipaitu, larang gitu. Ayo nungguin. Kita membuat malas. Memang kapsulnya tertelan sampai lambung, tapi dodone mendadak. Maka reaksinya obat itu tadi kalah dengan mendadaknya tadi. Waduh, gelap itu, lah ini hadirnya keluarga ini yang tidak membuat tambah baik. Faedah berikutnya adalah kita disunahkan untuk memberikan perhatian kepada keluarga yang sakit. Sambat, ada jangan gitu. Sing sakit ini loh. Mungkin cuma sampai panjangan kusuk-kusuk lawan kita. Cuma itu perhatian. Ya Allah, sudah baik kan? Ya alhamdulillah. Itu sering terjadi. Yang kami jumpai itu sering terjadi begitu. Nyambangi kerabat, derek, paklik, bulik kami yang sakit. Ya, dapat perawatan terbaik di rumah sakit. Kamarnya VIP, tapi saya aduh. Cuma ketika hadir kita senyum, assalamualaikum, bulik paling ayu dewi, itu kan langsung bulik langsung, wih soalnya itu langsung enakan. Yang mana yang sakit? Waduh, cemburu rasanya. Ini tak bunga. Padahal dikusuk tak baca Bismillah. Bismillah. Ya apa enakan itu lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tenang, karena senang hatinya. Ini dia. Ada faedah berikutnya mengenai Nabi memerintahkan innahu la yartaqu fu'adul hazin, yaitu bagaimana Nabi memerintahkan agar membuat karena itu menghibur hati yang sedih, yaitu diperintahkan agar kita memperhatikan makanan yang mengandung obat. Bukan sekedar obat, kadang-kadang orang sakit ada 3 sakit organnya ada, ya Allah obatnya sak kresek tenan itu obatnya. Ada yang pernah jumpai? Sering saya obat itu dulu sak tukemnya terlebih diukur sak minggu obat, mikir sudah ngeluh. Akhirnya makan beliau itu kepaksa hanya demi minum obat. Nasi dan campur datar endok itu 40-an, sekawan puluhan. Nah obatnya itu setara dengan puluhan itu. Ya wis melukok ya Allah kasihan. Makanya ada sunnah Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit itu tanyai kepingin dahar nopo. Asalkan daharan yang diinginkan tidak membahayakan. Sudah tahu jempol yang ngeluarin dong asal ukuran rolas, aku ingin melinjo. Ya mungkin kalau untuk kamu kepingin jenengan tumbas melinjo setengah kilo yang mateng. Nah, terus dikasihkan 1 gelene. Kita kalau kepingin panjenengan mengulat bisa gresek. Kalau kepingin mawon, tidak apa-apa. Bener apa-apa. Nah karena ada sunnah
sunnah di dalam hadits Nabawi itu adalah berikanlah makanan yang diinginkan. Bisa jadi tubuhnya butuh itu. Terus senang banget lagi. Senang lagi. Alhamdulillah. Nah justru penyakit itu tambah parah karena taraannya banyak dari dokter. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Mau sayur, bayam enggak boleh, kangkung enggak boleh, sawi enggak boleh. Oh, bagaimana? Akhirnya godong gedang ini godong ya tebok-tebok di peristo itu pegel tadi sembarang enggak boleh. Ya untuk tombol pingin. Lah sayur semua enggak boleh. Akhirnya pegel. Aku tak godong-godong pring aja sih. Lah dikenyut sesuai lah nyunyut tadi. Disesepi nanti gitu. Ya Allah. Apalagi kalau pas ada anggota keluarga sakit, suami sakit, bojone ngerem tuh. Cocok ini. Itu pembunuhan berencana. Mungkin percuma diobati, lek disentai terus. Percuma. Mana ayo, sehat. Repot nonton. Biasanya suami-suami yang cepat meninggal itu bojone terus. Wonta itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini faedah dari hadis ini. Begitu Nabi punya perhatian, ya, punya ilmu untuk bagaimana memberikan menjaga kesehatan. Paham beliau. Baik. Ini pentingnya. Berarti bagaimana ini teknisnya untuk memahami sunnah ini? Berarti Bapak Ibu, kula panjenengan sedanten untuk amalkan sunnah ini diperbanyak maos membaca artikel-artikel kesehatan. Nah, kalau sekarang gampang malah ini saya bocori. Saya kasih bocoran gitu. Tapi ini bocoran ini bukan bocoran hasil pemilu. Bukan. Tapi ini yang lebih penting daripada itu. Biasanya saya membaca itu artikel, tidak usah beli buku kan. Artikel panjenengan kagungan HP kan gitu. Biasanya yang saya buka itu halodoc.com atau alodokter.com. Sama nomornya. Sudah. Wah, YouTube itu tak, kalau ngandalkan YouTube aja kadang males. Minta diceramain. Tapi kalau membaca ini Masya Allah. Itu buka di Google halodoc atau alodokter itu valid. Gejalanya apa, biasanya apa yang kontraindikasinya itu wajib tahu. Coba Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Imam Al-Zahabi mengatakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu punya beberapa profesi. Yang pertama guru, karena beliau adalah ahli fikih. Itu yang ngomong para ulama bahwa Ibunda Aisyah ahli fikih. Kemudian beliau adalah nasabah, pakar nasab. Yang ketiga ini beliau adalah tabibah, seorang dokter. Lu memang kuliah dokter di mana? Mboten. Beliau tidak pernah belajar khusus tentang ilmu pengobatan. Tapi ketika suaminya beliau sakit, yaitu Nabi Muhammad SAW, orang-orang banyak memperhatikan kondisi Nabi. Yang namanya guru, maha gurunya sakit, banyak yang jenguk. Orang-orang dari mana ngasih obat. Lah, Ibunda Aisyah belajar dari situ. Ini obat apa? Begini. Bahannya apa? Ini. Khasiatnya apa? Kontraindikasinya apa? Dosisnya bagaimana? Dipelajari semua sama Ibunda Aisyah. Kata Imam Ghazali, makanya dari situlah Ibunda Aisyah paham ilmu kedokteran. Di situ. Tapi harus benar-benar dipelajari. Ya, belum mempelajari. Kalau kita sudah memahami, minimal itu memahami gejala, kontraindikasi gitu loh. Nah, kode etiknya kita nggak boleh meresep. Ya, yang meresepkan dokter. Tetap dokter. Setidaknya kita tuh paham. Oh, ini gejala apa? Oh, ini kesini arahnya. Oh, ini herpes. Herpes zoster, herpes simplex. Itu perkara yang mudah dipelajari. Kita tahu bedanya, Masya Allah. Ya, kayak gitu. Demam. Oh, demamnya kok di area kepala saja, kakinya dingin. Kita harus paham itu. Betul. Dan sunnah ini diterapkan di keluarga Nabi Muhammad.
ini nggak usah ke dokter dulu, pakai obat-obat penurun demam, atau hanya cukup direbuskan kunyit kemudian sama madu, tambahi serai karena ada kedinginan gitu. Itu tuh harus paham. Saya itu ini sunnah. Nah, kemudian termasuk tentang beberapa cara tindakan preventif dan keselamatan ini disebutkan. Maka di dalam rumah tangga itu harus paham benar begini. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tanshiru hina idin." Kalau sudah sore, maka tahanlah anak-anak kalian, sibyan kalian, anak-anak kalian agar di dalam rumah, karena sesungguhnya setan itu inna syaitan dan tanshiru hina idin. Setan itu berkeliaran ketika itu, ya. Sudah sebelum maghrib itu tidak boleh keluar anak-anak sibyan. Makanya benar nih Mbak Putri, Mbak Gung dulu itu. Terus nanti maghrib, waduh, wal-walan ayo, layangan terus disuruh masuk. Hanya saja Mbak Gung, Mbak Putri kita dulu tidak bisa menjelaskan dalil. Karena Pak Kiainya ngomong, pokoknya kalau sudah waktunya petang mau maghrib suruh masuk rumah. Nah, orang dulu manut-manut, tidak tanya dalilnya apa, tidak tanya begitu, manut-manut. Nah, ini merupakan bagian dari sunnah. Ini merupakan konsep pencegahan. Paham seorang ayah, seorang ibu itu terhadap apa yang membahayakan anaknya. Nah, faedahnya tidak hanya diambil di sini, yaitu bagaimana menerapkan pokok mau maghrib anak-anak itu, ya, yang tidak berkegiatan di luar itu diperintahkan untuk pulang. Berkegiatan di luar bisa jadi ada ngaji maghrib bisa, tapi disuruh kan pulang, masuk rumah. Enggak hanya seperti itu. Ini masalah pencegahan. Apa penerapannya dibahas oleh para ulama. Apapun yang menyebabkan anak-anak itu berbahaya melakukannya, wajib mencegah. Mungkin kalau di sini nggak ada ya, di Kota Malang, mungkin di daerah Malang Selatan atau di daerah-daerah itu. Kalau pas Ramadan, anaknya pamit membawa buntelan kertas sebesar ini. Mau kemana? Nyumet mercon. Oh, wedi sampean. Bagus, malah bagus. Hal-hal yang membahayakan ini dilarang. Ketika ada seorang anak, ya, yang seusia SD masih ada, kemudian diperbolehkan jarak yang sangat jauh, yang tidak dekat tentunya, yaitu untuk diizinkan menaiki kendaraan bermotor. Ini juga bahaya. Lawang sejenjet gitu. Ya mungkin kalau tujuannya belajar, ya mungkin di sekitar rumah. Dibiarkan hal-hal yang berbahaya itu, maka tentu saja kita berarti tidak mengambil faedah dari hadis ini. Karena hadis ini yaitu didukung dengan prinsip di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, la dharara wa la dirar. Dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan, apalagi juga membahayakan diri sendiri. Ini jadi prinsip. Ini bentuk di antara sunnah, yaitu orang tua memperhatikan apa-apa yang berbahaya bagi anak. Faghallul abwab wadhkur ismallah. Tutuplah pintu. Disuruh nutup pintunya, dan nutup pintunya, nutup jendela itu, pintu dan jendela itu diperintahkan dengan menyebut nama Allah. Fadhkur ismallah. Bismillah, tutupi bismillah. Wah, mau maghrib ini. Bismillah, tutupi. Bismillah. Ini di antara sunnah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah aniyah itu wadah-wadah. Ini di antara sunnah. Wadah-wadah semuanya ditutup. Gemorong, ketel, wakul ditutup semuanya. Lau ditutup, gelas, bejana ini. Kalau tidak tutup dikurap no.
Nah, ketika nutup pun wadhkurusmallah, baca bismillah. Walau an ta'ridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Kalau memang tidak nemu penutup karena wadai kata ini dengan ini, wadai macam-macam diwadahi, wadai tempe dewe, tahu dewe, sembuaran ini sedayarnya dewe, pokak dewe. Nah, kalau memang banyak dan perlu tutup banyak, loh kok sudah ada tutup? Nyari apa yang bisa untuk nutup? Cari, oh kertas, oh ini. Kalau sampai nggak nemu, bahkan sebatang kayu pun disunahkan untuk diletakkan di atasnya. Itu disunahkan begitu, tidak ada lagi bismillah. Kami pernah di suatu masjid, sampai masjidnya mengeri karena sudah 5 tahun ngajar gitu. Masjid Ibnu Sayyid wedan, tidak ditutup kayak gini. Tidak ditutup, mesti saya ambil tisu, tak getno di mic, bismillah. Kita ngeri terus. Bismillah. Niki buatan nanti wedan, niki cukup. Niki semehat iki masya Allah. Nggih, saya buatan niki cerita. Nah, ibu-ibu sebagai panitia dapur kadang-kadang kok nanti wedan buatan. Nggih, buatan nanti wedan. Buatan bawa wedan mek jajan. Buatan niku lho buatan. Itu bismillah saja. Sesuai ngeri akhirnya ditutupi. Akhirnya mungkin belum ngaji masalah adab wadah. Ini ada faedahnya Bapak Ibu barakallahu fikum. Menutup makanan, menutup bejana itu sampai gentong-gentong air, tapi itu jenengan membuatnya tadi gentong aja. Itu ditutup tujuannya dua. Menghindari gangguan dari syaitan. Karena setan itu akan mengganggu makanan yang tidak ditutup. Coba perhatikan rumah-rumah ya, yang makanannya semuanya diblak. Itu biasanya orangnya, ini pengalaman kami dan teman-teman. Biasanya orang-orangnya bermasalah. Bermasalah dengan apa? Ada indikasi, entah 1-2 orang indikasi gangguan jin. Itu goseng tindian nih. Itu mesti kami perhatikan kalau masuk rumah. Mau ada yang perlu dibantu ya untuk kasus-kasus demikian, mesti kami perhatikan. Oh jadinya rusuk sing, pantes sin rapat ini. Kami perhatikan, oh iya semuanya digantung di baliknya pintu itu, anduk mamel, anduk nyemel, semuanya, sarung-sarung gemuk, semuanya digantung. Nah ini kalau di dalam prinsip Ibnu Nabawi nggak pasti ini dibahas gini-gini oleh Ibnu Qayyim. Kami ngajar Ibnu Nabawi itu di mana itu BRTV ya, di BRTV. Itu ternyata diperhatikan. Ini mesti ya. Ada yang mengimu hewan. Di sini ada nasihat ketika memelihara hewan. Nanti di tengah-tengah. Memelihara hewan tidak masalah. Misalkan memelihara kucing, bukan masalah. Mek pesing. Kemudian bau kotorannya tidak segera diganti. Ya, ini saya nukil perkataan Ustaz Abu Bilal, peruqyah juga kan, peruqyah senior kados Ustaz Dono ya. Kelasnya di atas saya itu. Ya. Tapi beliau berbagi pengalaman. Waktu ketemu saya di Masjid M Sobri, itu ada ilmu yang perlu di-share ini saya kok ngeri ini dari pengalaman. Mesti anggota rumah itu ya Allah bisa jadi itu penyebabnya atau saling menguatkan. Yang bermasalah dengan itu mesti ngingu kucing, bukan masalah kucingnya, bau. Pokoknya pasirnya jangan pasir-pasir yang biasa, kan ada pasir wangi, kan bukan. Tapi sak wangi-wangi ini pasir kalau numpuk mendole sampai gulung itu gimana? Harus perhatikan. Ini bukan masalah memelihara kucingnya ya, baunya itu. Melihara hamster itu mau sing doa. Seweneng setan seneng. Kados panjenengan masakkan makanan bagi mereka. Ayo, jin iki ayo, jin kafir dimakan tak masakno iki pesing-pesing. Ini perlu diperhatikan. Nah, faedah kedua di antara ditutup itu, kalau tutupnya sempurna, maka juga menghindari makanan dari kotoran. Namanya rumah walaupun tertutup masih kan
lagi cecet dilat-dilat datar endok, terus datar endoke panjenengan kenyang, sik gurih ya gurih. Lawang bumbunya sama endoknya itu sudah gurih, lebarnya segini, idune ceceknya sak meter. Loh, ada sebuah sebuah video yang saya jumpai, cicak dilati sendok, dilati sendok, kalau ini dilati, ada videonya. Teman-teman saya kirim, nanti dikirim di grup. Terus dilati sego didilati, teterdok didilati. Setelah itu dicendong nasinya dimakan. Padahal penuh dengan bakteri, lidahnya cicak, cicak sama cicak tak sama kosong dan cicak. Ya Allah, butuh jajan. Ini maksudnya ini mau sadar sedikit. Kemudian jamaah barakallahu fikum, ya. Dan kemudian ada di antara sunnah adalah wa atfi'us masabihakum. Masabih itu adalah misbah. Misbah itu adalah lampu. Disunahkan mematikan lampu sebelum tidur karena berbahaya. Lampunya zaman dulu sangat ngeten iki. Lampunya nggih dari api ngoten niku. Rawan kebakaran. Nah itu rawan kebakaran. Berarti kalau kita yang pakai listrik begini, kita itu terutama bapak-bapak harus paham potensi-potensi konslet. Harus paham. Ini kok bocor yang kembang di sini di dekatnya lampu kabel-kabel. Wah ini harus cak-cak, sat-set. Ini bahaya. Langsung. Tidak nunggu konslet, tidak nunggu. Nah, harus paham. Kok kabelnya gandeng ini? Kabelnya hampir gandeng ini, kabelnya setrika. Harus paham. Ini di antara sunnah kewaspadaan. Namun ada faedah di malam hari memang kalau lampu dimatikan maka istirahat dan menenangkan. Ya, karena malam Allah itu waja'alna naumakum subata. Allah itu menjadikan tidurmu jadi istirahat. Yang Allah bicarakan di sini adalah tidur malam. Ya walaupun tidur siang iya, cuma tidur malam itu istirahat karena malam itu gelap. Gelap itu menenangkan, menyehatkan mata. Maka jamaah barakallahu fikum, penting ya memperhatikan sunnah-sunnah ini. Adakah panjenengan kalau tidur tetap dinyalakan lampu? Di pejahi standar ini mungkin tidak bisa tidur. Apalagi kalau tidur di situ ada anak-anak ya, so geremet-geremet. Itu penting. Baik, kemudian juga di dalam riwayat Muslim disebutkan al-ghaliqu abwabakum, tutuplah pintu-pintu kalian. Wa khammiru aniyatakum, tutuplah bejana-bejana kalian, wadah-wadah kalian. Wa atfi'u surujakum, yaitu matikanlah surut. Surut itu syirat. Sama dari syirat adalah surut. Ya, lampu-lampu kalian, matikanlah lampu-lampu kalian. Wa auqiu askiyatakum, eratkanlah tutup botol minum kalian. Disuruh ngerapeti. Di antara sunnah itu ngerapeti tutup. Wonten ada kalau makanan sekedar ditutup gitu aja, itu untuk sementara. Tapi yang sunnah itu tutupnya rapet, ya. Tutupnya wakul rapet, rice cooker ditutup letek, dan itu sunnah itu. Nah, niatnya bukan hanya sekedar untuk nanti gampang basi, tidak, sunnah. Ya, tutupnya bejana berupa yang ada air di situ. Kalau sekedar ditutup saja, maka belum sempurna. Kalau sudah rapat, sempurna. Jangan lupa setiap nutup baca bismillah. Semuanya ditutup, kasus ditutup. Maka fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, karena setan itu tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup. Itu.
Lah kan bisa lewat hawa-hawa. Nggak bisa. Ini pakai keimanan. Walaupun ada ventilasi, benar nggak? Bisa setan lewat situ. Bisa kalau tidak ditutup pintunya pakai bismillah. Walaupun lewat hawa nggak bisa. Ventilasi. Ya ini pakai keimanan. Sebagaimana ada orang yang kalau tidak pakai keimanan, ya, sebagaimana Allah kalau dalam hadis, yaitu diperintahkan oleh Nabi sebelum sholat, yaitu agar luruskan, rapatkan. Kalau renggang nanti setan akan lewat bainahuma, di antara keduanya. Ada yang bantah. Lah kalau rapat ini kan bisa berowol. Nah ini kalau tidak pakai keimanan, tidak adab kali kanjeng Nabi. Mereka kan berowol juga kan. Terus tinggal dilakukan aja. Nabi bilang begitu, ya wes lurus rapat. Ada cerita dari ini pengalamannya ya guru CMM senior ini sama Udin dari ya Ustaz Teradi gitu. Kenal ya, kan? Semoga Allah jaga beliau. Beliau pernah ngimami sholat di Sukun, cerita ke kami. Lurus rapat. Jamaahnya bilang seru, astagfirullah, seru. Ini bukan masalah seru, ini perintah Nabi untuk memberi peringatan. Bukan masalah itu. Demikian juga kita, jangan sampai kita ini Muslim mengikutnya Nabi tapi mentalnya Yahudi bantaran. Sapi opo, sapi enggak sapi ya sapi. Jadi mentalnya di sisi lain ketika sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca itu, tapi kemudian kita punya mental itu nggak boleh. Suruh nutup. Misalkan tidak ada wadah, ada batang lidi tutup. Lah kan nggak ngaruh. Dan Nabi yang merintahkan, saking pentingnya itu. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Wala yaksifu ghita'an. Nanti insya Allah masih ada 2 hadis insya Allah kita sampaikan pertemuan mendatang insya Allah. Ada diskusi satu pertanyaan. Ya Ustaz. Ya, pertanyaan singkat aja. Kaitannya dengan kesehatan tadi. Bahwa sekarang itu kan banyak dokter, ya banyak perawat gitu. Tapi semakin banyak orang yang sakit gitu. Iya. Ini pertanyaan bagus dan sudah ada dalilnya. Banyak dokter, banyak perawat, kok masih banyak yang sakit? Karena dokter dan perawat kali ini tugasnya adalah kuratif, bukan mencegah, tapi ngobati. Nah terus termasuk kemudian dulu di zaman Romawi, sejarah mengatakan Yunani, dokter hebat. Jadi sebelum Masehi, makanya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam adalah membantah kedokteran. Karena memang orang dianggap karena dokter. Nah, maka di zaman Nabi telah datang dokter-dokter dari Persia. Dokter yang pintar di Persia banyak orang sakit, datang ke Madinah. Mereka segera pulang ke Persia, ditanyai sama sultannya, kaisarnya. Loh kenapa pulang? Di Madinah teman-temannya Muhammad tidak ada yang sakit. Karena mereka mengikuti sunnah, pola hidupnya pola hidup Nabi. Ternyata mereka orang-orang Romawi, orang-orang Persia banyak yang sakit karena menggunakan obat sebagai makanan. Kalau umatnya Kanjeng Nabi, sahabat Nabi menjadikan makanan sebagai obat, masya Allah. Itu jawabannya. Allah berlan bisa. Tidak apa-apa deh, satu lagi saya jawab singkat. Oke, kalau nggak ada, insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah berikutnya yaitu sholat dan seterusnya. Semoga hari ini Allah jadikan Allahumma taqabbal minna, terima dari kami